sebelumnya kita sudah bahas tentang rangkaian pembatas rangkaian limiter. Ini ada di buku Cedar Smith ya. Saya nggak tahu edisi yang sekarang masih ada atau enggak. Tapi dulu itu ada, pokoknya saya ingat ada. Ini untuk yang inverting. Jadi kalau kita lihat dia rangkaian ini sebetulnya rangkaian apa sih? Ya. Rangkaian ini pada prinsipnya dia adalah rangkaian membagi tegangan antara power supply dengan tegangan output. Kemudian di sini ada rangkaian menggunakan dioda. Dioda ini akan on kalau ini lebih tinggi 0,7 dari situ ya. Nah, ketika dia on maka seluruh rangkaian ini bisa digantikan menjadi sebuah rangkaian Thevenin gitu. Kita bisa hitung berapa keadaan batas tersebut ya. Nah, itu ada yang dibahas berikutnya. Nah, alternatif lain ini kita juga bisa punya rangkaian pembatas seperti ini. Di sini saya punya rangkaian inverting amplifier biasa. Kemudian saya paralelkan dengan resistor yang saya kasih dioda back to back. Kalau di ketika Anda rangkaian op-amp ya, ingat ya rangkaian op-amp dikasih resistor di situ ya. Dikasih resistor atau tidak sama-sama bekerja ya. Oke. Apa yang terjadi kalau tegangan dioda ini kan sebetulnya kalau ada resistor lebih enak mengamatinya memahaminya lebih mudah kalau ada resistor di sini. Kenapa? Kalau ada resistor di situ, kalau diodanya tidak bekerja, tidak konduksi, maka dia kalau di sini ada resistor, bukan membagi tegangan saja kalau diodanya tidak konduksi ya. Oke. Tapi kemudian setelah tegangan di resistor merah itu melewati 0,7, maka yang resistor merah itu nggak bisa dapat tegangan yang lebih besar lagi, ya. Sehingga kalau kita lihat tadinya R-nya total menjadi R ini saja, gitu ya. Paralel dengan yang ini. Kalau dalam kasus ini paralel, kalau di kalau yang di kuliah di praktikum ini cuma implikasinya ya. Oke. Kemudian kita lihat apalagi di sini kalau nggak pakai resistor, ya kita bayangkan ini saat resistor ini off, ya ini seperti terbuka. Nilai resistornya perbandingan ini saja. Oke. Ketika dia on, maka resistor ini menjadi paralel dengan resistor ini. Nilai resistensinya akan turun. Jadi idenya dalam hal ini lebih mudah melihatnya cara kerjanya, ya. Yaitu ketika dia on, ini akan jadi paralel, total resistennya mengecil sehingga gainnya akan turun. Nah, cara itu bisa juga digunakan untuk yang non inverting yang Anda akan gunakan pada praktikum pada tugas Anda, ya, proyeknya. Oke. Ini yang menggunakan cara yang tadi, perhatikan feedback-nya ke sana, ya. Bagian itu sama saja idenya, konsepnya. Kemudian satu lagi Anda juga bisa lakukan seperti ini, ya. Perhatikan cara memberikan feedback-nya. Nah, satu pertanyaan, ya. Kalau saya lihat dari sini, ya, kalau nanti menjadi ditempatkan dalam penguat operasional, oke, Anda bayangkan tanpa ini, ya, tanpa ini kan R2 per R1, 1 plus R2 per R1 gainnya, ya. Berarti karena ini nanti ada tegangan drop di situ, ada tegangan drop di situ. Untuk wind bridge kita penguatannya 3, betul ya? 3 berarti di sini 2, di sini 1. Oke.
dari kuliah 2 minggu lalu kita nggak bisa pakai cukup 2 karena dia akan turun kan, ya. Kalau ngepas itu nanti dia amplitudonya tidak bisa dipertahankan, hilang oscilasinya. Maka kita akan pilih nilai yang lebih besar. Oke. Tapi secara umum kalau di sini VL R ini 2 kali lipat dari R ini, berarti di sini ada tegangan sebesar berapa? 2/3 dari VL. Betul ya? Nah, tegangan Jadi di sini kalau ini VL, di sini akan ada 2/3 VL, di sini ada 1/3 VL. Ini 3 kali Vin. Maka di sini adalah Vin, kan gitu kan? Ya, bisa di. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, maka tegangan 2/3 itu akan didrop ke sini, gitu kan? Ya. Nah, dioda itu akan konduksi ketika kira-kira sebetulnya kan itu continuous, bukan tiba-tiba ya onnya. Ya. Mungkin sekitar 0,5 ya, tapi tajam itu 0,5. Maka kita lihat sebetulnya non-linearitas itu mungkin sinyal yang kecil. Tetapi kemudian dia akan paralel dengan itu. Sehingga nilainya menjadi lebih kecil. Jadi kalau tadinya di sinyal kecil, jadi non-linearitasnya nanti kita lihat dia sebetulnya non-linearitasnya sangat kecil, range-nya ya. Tapi ketika dia sangat kecil, sinyal inputnya kecil, gain-nya masih besar. Ketika sampai gain besar, dia gain-nya akan dipertahankan hanya 2. Oke. Nah ini kita lihat di simulasinya. Sedikit dulu ini rangkaian ini inverting yang tadi, rangkaian pembatas. Kita lihat kurva amplitude transfernya seperti apa. Ini simulasi DC kalau saya run. Terus outnya ini inverting, Anda lihat ada gain yang berbeda ya. Ini kalau di sini saturasi dari power supply. Oke. Ini kemudian kita juga bisa punya yang non-inverting dengan limiter. Ini ada 2, saya tunjukkan. Yang ini dulu ya. Yang ini non-inverting. Kalau saya run, trace, out, kita lihat ada gain yang berbeda di sini. Ya, tentunya ini akan dipengaruhi oleh nilai resistor yang kita gunakan di sini dan nilai tegangan. Oke. Kemudian saya punya yang agak aneh tadi, yang ini, ya, ini komentarnya lebih varian seperti itu. Oke. Kalau saya run, yang outputnya ini seperti linear, nggak ada sebetulnya terjadi non-linearitas ya, perubahan itu di sekitar sini, di sekitar nilai kecil sini, tapi tidak terlalu tampak karena dia muatannya dari 2,2 dari 3 2,2 dibagi sekian gitu, hanya turun sedikit ya, sehingga jadi nggak terlalu kelihatan di sini. Nah sekarang kita lihat ini, oke, kita lihat sebagai dia dipakai di
osilator. Ini tanpa limiter dulu. Ya, ini kita lihat kalau kita pakai 20 dengan 10 yang sudah saya sampaikan 2 minggu lalu, apa yang terjadi kalau saya run. Ada oscilasinya, tapi makin kecil gitu ya. Oke. Kalau makin kecil tuh artinya gainnya kurang. Tapi ini termasuk oscilasi nggak? Oscilasi, tapi dia tidak dipertahankan. Makin kecil, berarti dia satu saat dia akan hilang gitu. Nah, waktu itu kita akali ini tentunya dengan dikasih dengan, contohnya di sini kasih 22 kilo ya. Kalau saya run di 22 kilo, dia sebetulnya bukan apa, karena gainnya lebih dari 0 besar, kemudian dipertahankan, tapi levelnya adalah level power supply dikurangi saturasi dari op-ampnya ya, karena ini sudah bisa dipertahankan. Oke. Saya save. Kalau kita mau tegangannya kita bisa atur. Ini sekarang pakai limiter. Saya mulai dari limiter yang ini ya. Oke. Ini saya menggunakan limiter yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini 22 kilo sama 10 kilo sama dengan kasus yang tadi contohnya ya. Kalau saya run, oke, kita lihat sekarang amplitudenya lebih terkendali ya. Nilainya tadi bukan lagi di maksimumnya, tapi di nilai yang bisa saya atur dengan mengatur nilai resistor di sini. Oke. Ini kemudian yang satu lagi dengan limiter yang satu lagi, limiter satu. Oke, ini limiternya kita lihat sederhana sekali. Saya menggunakan angka resistansinya di sini menggunakan 2x2, di sini 1 kilo, berarti gainnya di sini yang kecil 3,2 ya. 3,2 bukan 3, tapi kemudian nanti setelah besaran tertentu dia akan diturunkan oleh rangkaian ini. Oke, jadi kalau saya run di sini ada outputnya. Oke, ini bisa dibikin lebih lama. Ini saya sengaja tunjukin di sini, tapi kalau mau itu sebenarnya kita bisa nggak usah tampilkan di bagian awal. Ini kita lihat dia steady state-nya amplitudenya tertentu, dalam kasus ini 5 volt. Rangkaian ini nggak mudah menentukan nilainya, menghitungnya nilai berapa nilai R yang untuk penentuan amplitudo, lebih mudah yang rangkaian sebelumnya. Tetapi keistimewaan rangkaian ini adalah, coba Anda perhatikan, ini power supply-nya berapa? 12 volt ya. Oke. 12 volt. Kalau sekarang saya outputnya di sini 5 volt kira-kira. Amplitudonya. Kalau sekarang saya turunkan ini menjadi 9 volt. Dan saya run ulang, saya jalankan lagi. Amplitudonya tetap 5 volt. Oke. Jadi power supply 9 volt atau 12 volt itu tetap 5 volt. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa? Iya, limiter diodanya itu yang menentukan batas ini. Oke? Batas tegangan ini. Nah, kalau kita pakai yang limiter yang tadi, yang sebelumnya, ini saya save dulu. Oke, so yang limiter yang kedua ini, oke, ini sekarang saya pakai 9 volt.
saya jalanin dulu supaya ingat berapa amplitudonya. Ini sekitar 6,2 volt. Ya. Kalau sekarang saya ganti ini dari 9 menjadi 12 volt. Kemudian saya run. Amplitudonya sekarang hampir 8 volt. Kalau di percobaan nanti kita 15 atau 9. Terserah kalian. Di spek dibuat speknya itu sama buat nggak speknya. Kalau itu nggak dibuat sebagai batasan, ya udah terserah kalian mau pakai 9, 12. Oke. Kita lihat yang ini dipengaruhi oleh, kenapa yang ini dipengaruhi oleh apa? Oleh power, oleh tegangan cat gaya, karena di sini rangkaian kendalinya itu ditentukan oleh tegangan VCC. Ya, jadi VCC-nya ini naik, ya dia akan berubah juga batasnya kan gitu. Oke. Ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Rabu lalu saya berikan ya dengan video PowerPoint gitu ya. Saya ulang sedikit saja dari itu. Ini cerita tentang osilator LC. Tentunya masih lama ya. Ini gampang sih sebetulnya. Jadi LC osilator dan RC osilator itu sama-sama konsepnya adalah feedback. Kalau feedback, dia harus kita jamin loop gain-nya 1 ya. Loop gain-nya 1. Oke, tapi sebetulnya loop gain lebih besar nggak apa-apa, nanti akan dibatasi oleh power supply dan sebagainya. Tapi dalam kasus LC osilator itu ada satu istimewa, yaitu sifat dari resonansi. Ya, resonansi itu membuat feedback kita menjadi sangat tajam untuk pemilihan frekuensinya. Oke. Kita mulai dengan rangkaian resonansinya seperti ini. Oke. Ada 2 kapasitor, 1 induktor, 1 kira-kira kenapa perlu 2 kapasitor, 1 induktor? Kenapa nggak cukup 1 induktor dan 1 kapasitor doang? Bisa nggak sebetulnya 1 induktor dan 1 kapasitor saja? Bisa? Bisa? Yakin? Kita bayangkan nanti kita punya amplifier. Amplifier pakai, kalau dalam kasus ini nggak bisa pakai op amp. Kenapa? Frekuensinya tinggi. Ya. Op amp biasanya untuk frekuensi tinggi ya gain bandwidthnya udah terbatas, artinya akan nggak bisa dipakai. Nah, dalam kasus ini kita lihat, saya ingin ada rangkaian di feedback-kan. Kalau mau di feedback-kan hanya L dan C, maka LC bisa kita serikan, sambungkan input dan output dari op amp. Bisa seperti itu. Oke, itu yang paling sederhana seperti itu. Tetapi biasanya itu agak sulit dikendalikan. Ya. Nah, yang pertama kita akan lihat adalah yang seperti ini, ya. Rangkaian ini mempunyai resonansi pada frekuensi seperakal LC. Kalau dalam keadaan sini C-nya ada C seri, berarti kalau seri C1 C2 bagi C1 plus C2, ya. Tetapi dalam amplifier tentunya kita akan ketika kita sambungkan dengan amplifier yang ada feedback dengan transistor, kalau op amp itu enak, resistansi outputnya rendah gitu ya, resistansi inputnya bisa dibuat tinggi. Tapi kalau kita pakai transistor kita harus perhitungkan, sehingga kita perlu memodelkan
ada pengaruh resistansi beban di sana. Output dari feedback ini masuk ke input dari amplifier. Amplifier pasti resistansi input. Dari input dari feedback ini datangnya dari amplifier, output amplifier, ada resistansi outputnya. Oke. Nah, ini kemudian saya coba turunkan persamaannya, dan seperti biasa untuk osilasi itu kita ingin dia 0 derajat atau 180 derajat beda fasanya supaya dia hanya real, ya. Maka untuk osilasi kita lihat nilai yang di bawah itu kita buat 0, dan ini akan terjadi pada frekuensi osilasi yang, nah, Anda lihat sekarang apa yang terjadi, frekuensinya geser setelah ada beban input dan output tadi. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ini naik atau turun sih seperti ini frekuensinya? Naik. Makin besar makin kecil. Nilainya menjadi lebih besar, ya. Naik sedikit tergantung dari kerjanya berapa. Oke, kemudian kita lihat lagi, ini rangkaian seperti ini disebut karena yang mengeluarkan pertama gitu ya, dulunya ada patennya, adalah oleh Pak Colvin. Jadi namanya osilasi rangkaian nanti osilatornya oscillator Colvin. Nah, kemudian pada kenyataannya induktor sendiri ada resistansinya, ya, nggak bisa kita gulung rawat nggak ada resistansinya. Nah, ini akan menentukan faktor kualitas. Kalau Anda punya resonansi itu akan tajam atau lebar terhadap frekuensinya, itu tergantung faktor kualitas, ya. Itu disebut faktor kualitas, ya. Faktor kualitas itu akan bergantung pada nilai resistansinya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini faktor kualitas dari rangkaian ini ketika ada R-nya seperti itu, maka dia adalah super R akan L bergeser dan seterusnya. Artinya kalau R-nya membesar, faktor kualitasnya menurun. Faktor kualitas menurun, selektivitas frekuensinya akan juga turun. Oke. Ini adalah simulasinya. Kita lihat. Ini saya buatkan dua rangkaian, ya, yang satu di sini, satu di sini, yang satu dikasih resistor 50 ohm di sini, resistansinya si induktornya, yang satu lagi nggak dianggap ideal. Oke. Tadi resistansi ini, kalau kita pakai amplifier tadi, saya memperkirakan ada resistansi inputnya 2,5 ohm. Yang 1,7 ohm sebetulnya, yang satu 2,2 sih, saya 2,7. Kalau nanti kita bisa lihat dari sebelah sini. Oke. Dan kalau cairan ini kita peroleh di sini, ya, yang ini warnanya nggak bagus, saya ganti warna merah. Ya. Rangkaian ini yang R-nya kecil, dia selektivitas frekuensinya ini sebagai filter saja, kelihatan ya. Selektivitas frekuensinya kan baik tajam. Yang ini lebih buruk. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini hasilnya sebetulnya. Rangkaian ini beda fasanya berapa? 180 derajat. Sebetulnya ini juga kurang bagus, lihat kalau Anda lihat nggak persis 180 derajat, ya. Jadi kekurangan fasa siswa ini akan membuat sebetulnya salah satu yang membuat dia nanti
phase noise-nya meningkat. Ya. Yang ini yang dengan resistansi yang sekian ohm, hasilnya ini buruk fasanya. Kemudian satu lagi rangkaian di sini adalah rangkaian untuk klap. Klap menambahkan satu kapasitor lagi di rangkaian situ. Ya. Frekuensi osilasinya akan kalau hanya itu isinya frekuensi resonansinya adalah akar super L C. C-nya CD32. Oke. Sebagai rangkaian umpan balik akan seperti itu. Ini juga kalau kita simulasikan ada nilai resistansinya. Kita lihat dia sambung aja. Nah, tapi yang ini kelebihannya apa? Yang Anda lihat di sini. Tadi yang tadi itu nggak 180 pas, kalau ini bisa 180. Ya. Lebih tajam. Ini jadi lebih baik. Mestinya secara teologis lebih baik. Oke. Untuk yang klap itu. Ini ada sesuatu yang salah di sini. Ini bukan. Nah, rangkaian percobaan kita, di kitnya itu ada rangkaian seperti ini. Ya, kita lihat. Ini penguat input outputnya di bagian ini. Ya, outputnya di konektor. Inputnya di base. Jadi ini common emitter biasa. Ya, common emitter biasa. Kemudian ini ada ini untuk gain saja. Nah, rangkaian ini kalau kita lihat, nilai kapasitansinya ini jauh lebih tinggi ya. Ini sekitar 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Ini sebenarnya akan berpengaruh ya pada kalau terlalu dekat nilainya. Jadi ini kita tinggal sambung pada dua terminal itu. Tapi karena ini ada kapasitansi, tentunya induktor listrik di sini nggak mempengaruhi nilai DC-nya. Ya. Tapi kalau nggak ada kapasitor ini kita langsung sana nggak bisa nih DC-nya bisa terkendali. Yang ini juga seperti itu, bahkan yang ini sebetulnya bisa langsung kalau ke sini, nggak usah disambung ke satu interval ini, sehingga nilai yang ini tidak akan mempengaruhi frekuensinya. Oke. Paham nggak? Yang ini akan tidak mempengaruhi frekuensinya kan? Ya. Karena dia di range ini suatu mikrofarad di sini 470. Ya, kalau ada, tapi di sini kan ada kita menggunakan apa namanya? Oscilloscope yang kedepannya 1 megaohm. Oke, kita lihat simulasinya. Ini rangkaian kita. Stasiunnya 0 ya. Kita lihat. Ini osilasinya bisa terbentuk. Ini apa? Profit ya. Kita lihat di sini outputnya 2 volt. Ada frekuensinya bisa dihitung sendiri. Kalau mau lihat frekuensi, ya cara mudahnya lah menggunakan
terjadi kalau induktornya saya kasih di sini. Oh, sorry. Saya pakai rangkaian yang satu yang berada dua-dua di sini. Ini ada dua. Yang satu induktornya saya kasih 5 ohm di sini. Ya. Yang satu induktornya 0 ohm. Oke. Kalau putaran kita lihat frekuensinya agak berbeda, ya nggak pas itu. Dan kita lihat juga amplitudonya beda. Ya, kalau saya dulu ini kita lihat yang ini ada di bawah, amplitudonya turun dan sebetulnya dia lebarnya ada tulisan di sini. Ini lebih banyak ditentukan oleh simulasinya, terlalu terbatas waktunya apa. Kalau kita mau FFT kan harus waktunya lebih lama, lebih bagus di jauh dinamik. Ini itu sebabnya satu tabu apa namanya, titik-titiknya kita lihat kan tabu dulu ya. Oke. Nah, tapi kalau saya misalnya di sini saya maaf. Ini saya kasih 50 ohm, apa yang terjadi? Ya, dia tidak osilasi. Kita lihat di sini. Kalau resistansi dari induktornya itu terlalu buruk, dia akan bisa membuat rangkaiannya tidak terjadi osilatif. Selektivitas tadi, selektivitas frekuensinya berubah. Dari feedback. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir untuk rangkaian resonansi LC, kita mempunyai rangkaian resonansi Hartley. Hartley ini sangat istimewa. Kenapa? Karena output tegangannya bisa lebih besar dari tegangan power supply-nya. Karena dia betul-betul memanfaatkan si resonansinya. Oke, frekuensi resonansinya ya cukup satu akarnya dari C, L di seri. Oke, tapi jangan lupa dia akan selalu tergeser kalau tidak ada resistor. Resistansi input output dengan amplifier. Oke. Nah, kalau dia sebagai tegangan, kita akan lakukan seperti ini. Feedbacknya input output, ya. Oke. Tapi dalam praktikum kita akan lakukan dengan arus. Ya, jadi rangkaian ini sebagai rangkaian arus. Oke. Kita lihat ini rangkaian Hartley-nya tadi. Kalau lihat di awal, kalau tegangan ini ground, di sini bebannya di sini ya. Sekarang kita mau lihat. Ini sangat penting kalau kita melihat rangkaian seperti ini. Ketika resonansi, bagaimana kita mengambil sinyal yang akan berbeda 0 derajat atau 180 derajat, ya, dalam hal ini. Oke, ini rangkaiannya seperti ini. Kalau saya lihatkan di rangkaiannya, amplifiernya ini adalah sebagai penguat arus. Oke,
kita lihat di sini, ini adalah common base. Base-nya saya ground di sini, ya, dengan kayak mas. Oke. Kemudian ini rangkaian resonansnya, rangkaian resonans satunya. Oke. Dari titik ini kita ambil, dimasukkan input ke emitor. Oke. Nanti harus akan terbagi di sana. Ya. Kemudian akan diperbesar harusnya di sini. Oke. Istimewanya kita menggunakan Hartley ini, kita bisa menggunakan ini langsung emitor ke power supply namanya resistor karena penguatan arus. Ya. Dan ini salah satu alasan mengapa nanti bisa lebih besar dari tegangan power supply-nya. Oke. Saya mensimulasikan dulu rangkaian umpan feedback-nya. Di sini ini adalah kolektor dari transistor, itu kolektor. Ya. 150 kilo itu dianggap RO dari transistor yang 150, kira-kira gitu, kira-kira aja. Kemudian ini tadi di emitor itu ada sebetulnya ada satunya ke base, satunya R kecil, satunya ke ground. Harusnya ada 22 tapi harusnya lebih kecil, tergantung nilai RE-nya juga. Ya. R kecil, E kecilnya. Kalau R kecil, tapi kira-kira seperti itu saja dulu, nilainya agak besar, nggak apa-apa. Dan kita lihat dia selektivitasnya sangat baik. Oke. Dan dia menggunakan yang 0 derajat. Ya. Common base 0 derajat ya. Common emitter itu 180 derajat. Common base itu 0 derajat. Oke. Ini dipasang di amplifier seperti itu, ya. Saya menambahkan di sini resistor biasanya seperti ini untuk memodelkan bahwa di sini ada probe dari oscilloscope-nya. Oke, kita lihat simulasinya. Ini tadi rangkaian umpan baliknya, kalau saya ulang. Ya ini rangkaian umpan baliknya tadi. Ini dengan skala linear seperti ini, dengan skala linear. Kemudian osilatornya. Sudah stabil di situ, outputnya sampai 10 volt, padahal power supply-nya 9 volt, 0 sampai 9 outputnya plus 10 sampai minus 10. Jadi dia bisa memungkinkan dia lebih besar. Itu resonansnya kita dapat. Oke. Itu keistimewaan dari Hartley. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Sudah ada? Oke. Yang perlu Anda pahami adalah kalau praktikum, kalau nggak jalan kira-kira apa? Ya, apa yang bisa membuat dia tidak jalan? Waktu nyusun praktikum ini tahun 2013, ya saya banyak kecolongan dengan induktor yang resistansinya terlalu tinggi. Ya. Atau saya pakai amplifier gainnya sekian, gainnya itu resistansi output, resistansi inputnya kurang diperhitungkan sehingga dia mengganggu. Oke.
Nah, saya punya 8 menit lagi, saya lanjut saja dengan yang ini, karena ini cuma sedikit saja. Ya. Oke, yang terakhir kita itu adalah multivibrator atau osilator relaksasi. Kenapa disebut relaksasi? Relaksasi itu apa? Idenya adalah charge discharge kapasitor. Jadi seperti kena tegangan tinggi, menurun, relaksasi ya. Nah, prinsipnya sih sederhana sekali, ya. Harus ada rangkaian komparator, rangkaian switching mengubah positifnya negatif atau menjadi 0 ke 1 logik dan sebagainya. Harus ada rangkaian bisa membalikan seperti itu, ya, komparator. Kemudian harus ada rangkaian tunda, yang delay. Kedua rangkaian ini harus menghasilkan loop gain yang negatif supaya dia terbalik. Satu logik tertentu, ya, di delay masuk ke komparator, dibalik oleh si komparatornya itu, hasilnya di delay lagi, dibalik lagi dan seterusnya. Ya, itu prinsipnya menggunakan selator seperti itu. Nah, komparator atau rangkaian switchingnya banyak jenisnya. Tapi yang di sini akan kita bahas yang menggunakan op-amp. Kalau saya menggunakan power supply op-amp yang double, saya punya rangkaian seperti ini, ada histeresisnya naik dan turun nggak sama. Ya, ini yang inverting. Ketika turun harus lewat sini. Kalau komparator tanpa histeresis sudah lewat di sini ya. Oke, ketika naik dia harus lewat sini. Oke. Sebaliknya yang non inverting, kita lihat ketika naik di sana, ketika turun lewat sini. Tapi kalau dia nggak ada histeresisnya seperti ini. Oke. Kira-kira histeresis manfaatnya untuk apa? Pernah memperhatikan toren air pakai pompa terus ada pelampungnya, ya, on off nya tuh tidak di satu level ya, nggak pernah di satu level. Kalau satu level, Anda bayangkan begitu on, pompa masuk gitu ya, terus lewat, ya maksudnya kalau kita lihat kita pakai itu apa, ada air mengalir, itu bisa pompanya bisa tok terus cepat rusak. Itu contoh histeresis. Nah, histeresis itu juga kalau kita punya, Anda udah belajar digital ya, bounce, kalau kita switch, bounce, anti bounce. Anda ngerti nggak apa yang saya sebut? Ada yang paham disebut anti bounce switch? Kalau kita membuat switch, kita maunya sekaligus on gitu ya. Kemudian persoalannya kan kontak tuh nggak selalu bagus gitu. Nah, itu dikoreksi dengan menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, itu lingkupan digital. Oke. Kalau kita tidak menggunakan supply 2, yang ini sebelah kiri itu inverter aja, sebelah kanan buffer. Tapi kalau dari histeresisnya seperti itu. Okay. Komparator op-amp dengan histeresis, kita lihat feedback positif. Ya, kalau saya mulai dengan nilai di sininya tadinya positif, ya, feedback positif ini akan menjaga dia positif terus. Oke. Kalau saya bawa dia nilainya turun sampai dia nilai negatif, baru di sini akan switch ke nilai negatif dan feedback ini akan mempertahankan ya dengan besaran angka ini. Hitungannya bisa dihitung sendiri lah. Oke. Nah, dimanfaatkannya seperti apa? Ini contoh yang akan Anda lakukan. Pembangkit gelombang segitiga, sawtooth generator. Ini adalah rangkaian komparator yang ada histeresisnya. Batas tegangannya ditentukan oleh ini. Oke.
Kemudian ini integrator. Integrator sebagai rangkaian delay dan dia inverting di sini non inverting. Jadi keseluruhannya adalah inverting. Oke. Komparator seperti ini nilai tegangannya ya tegangan maksimum dan minimum saja. Ya, yang ini. VP itu sebetulnya power supply kurangin saturasi dari transistor dari op-amp-nya. Oke. Kita mulai misalnya dari negatif, diintegralkan negatif maka dia menjadi, kalau negatif apa? Slope negatif ya. Oke. Tapi karena dia negatif lagi, jadi slope positif. Oke. Ketika naik sampai pada tegangan thresholdnya, ini akan dibalik. Ini sekarang switch menjadi high. High ini diintegralkan akan naik, tapi karena dia negatif dia turun dan seterusnya. Tegangan di sini maksimum pH plus dengan pH minus pH plus yaitu tegangan threshold itu, dan tegangan ini tegangan power supply. Itu naik dan turunnya sama. Kalau nggak ingin sama gimana? Kalau nggak ingin sama, kita bisa buat F ini yang berbeda. Saya kasih resistor di situ, kasih dioda, ya. Nilai resistor beda, satu dioda yang naik, satu apa? Forward bias satu, jadi dua ini paralel dengan dioda. Nanti naik dan turunnya bisa ditentukan karena yang mana yang positif, mana yang negatif akan ditentukan oleh terminal. Oke. Dan yang terakhir, ini nggak akan dipraktikumkan ini, tapi ini contoh yang membuat dengan inverting, ya, delaynya menggunakan rangkaian RC saja. Oke. Dan yang terakhir ini adalah ring oscillator. Ring oscillator Anda ya enggak juga ya, karena Anda waktu belajar praktikum digitalnya nggak sampai pakai kit ya. Ini ada praktikumnya waktu di praktikum sistem digital itu menggunakan NAND gate disusun, ya. Syaratnya jumlahnya harus ganjil. Kenapa harus ganjil? Ya supaya dia inverting balik. Oke. Dan nggak cukup dengan satu. Ganjil itu kan satu juga ganjil, tapi dia nggak cukup karena harus dipisah, harus ada bagian rangkaian invertingnya, rangkaian delaynya secara terpisah, sehingga dia 3, 5, 7 dan seterusnya. Baik, habis waktunya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di depan.